Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Wendy Purwaniswari, NIM 190111125. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari pengertian ekonomi pembangunan. Dikutip dari laman Ensiklopedia Britannica tahun 2015, ekonomi pembangunan adalah ekonomi nasional yang berpendapatan rendah yang diubah menjadi industri ekonomi modern. Biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan adanya perubahan ekonomi pada suatu negara yang di dalamnya melibatkan perbaikan kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam teori ekonomi pembangunan, bentuk ekonomi primitif dan miskin bisa dikembangkan menjadi lebih canggih dan relatif lebih makmur. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktek dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Contohnya adalah restrukturisasi ganti pasar atau penggunaan matematika dalam analisis proyek, atau misalnya optimasi intertemporal, atau perpaduan metode kuantitatif dan kualitatif. Berbeda dengan bidang ekonomi lainnya, pendekatan ekonomi pembangunan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik dalam perubahan rencana tertentu. Selain itu, tidak ada kepastian soal isu yang perlu dipelajari dalam ekonomi pembangunan. Berbagai pendekatan mempertimbangkan faktor yang mendorong konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di tingkat rumah tangga, provinsi, dan negara. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Pardila Sari, NIM 190111150. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Pengertian teknologi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknik yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi di negara tersebut, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. Hal ini disebabkan teknologi membawa banyak manfaat untuk mempermudah berbagai aktivitas manusia. Selain itu, ada banyak inovasi canggih yang diciptakan untuk memperlancar kegiatan perdagangan. Dengan begitu, tingkat perekonomian pun semakin meningkat. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komaria Destini, NIM 1901169. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang dampak positif dari ekonomi pembangunan dalam bidang teknologi. Dampak positif atau pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas di era ekonomi. 4. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan pembangunan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan.
5. Di bidang kedokteran, kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komodit. 6. Layanan baru untuk transaksi jual beri pemanfaatan teknologi ikut diaplikasikan ke dalam layanan transaksi oleh pihak-pihak bank dan adanya fitur e-banking and m-banking yang memudahkan pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. 7. Pemasaran produk lebih mudah. Proses pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil yang didapat kurang maksimal. Namun berkat adanya teknologi kini pemasaran jauh lebih mudah. Jadi yang pertama itu ada maraknya kasus penipuan perdagangan online. Jadi di sini banyak sekali yang menggunakan teknologi itu sebagai penyalahgunaan untuk perdagangan. Jadi banyak penipuan-penipuan secara online yang mengatasnamakan tentang perdagangan, tapi hanya narasi saja, tidak ada seperti realita ya. Jadi kalau misalnya kayak kita berbelanja barang di online, kadang barang tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya pajangan saja, sedangkan kita sudah mengirimkan uang seperti itu. Terus untuk kedua ada peluang terjadinya transaksi ilegal, sama seperti yang pertama. Jadi dengan adanya kasus penipuan perdagangan online membuat banyak sekali masyarakat itu tertipu atau tergiur dengan barang-barang yang terlihat bagus di gambar, harga murah, namun pada saat kita sudah bertransaksi, sudah deal, tidak ada feedback apa yang datang, atau misalnya barang yang datang itu apakah sesuai dengan gambar seperti itu. Karena banyak sekali di foto kita lihat bagus, ternyata aslinya pada saat datang dari pengiriman itu tidak sesuai dengan realita. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.